Lex Chapter David Remedium. Hukum selalu memberi obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang kami muliakan, izinkanlah kami untuk mempresentasikan mengenai satu mosi yang sangat menarik untuk dibahas, yaitu Rancangan Undang-Undang Omnibus Law. Saya Hana Selvina sebagai pembicara pertama, Ari Juan sebagai pembicara kedua, dan Orina Ayunda sebagai pembicara ketiga. Yang mana pada kesempatan kali ini kami menentukan sikap untuk berdiri sebagai tim pro mendukung mosi kita kali ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut berarti bahwa dalam segala aspek kehidupan kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan haruslah berdasarkan atas hukum. Jika menelisik secara saksama dari perspektif ilmu hukum, maka negara Indonesia cenderung menganut sistem civil law. 2 dari 3 ciri dan karakteristik sistem civil law adalah adanya kodifikasi aturan, serta hakim tidak terikat kepada presiden, sehingga undang-undang sebagai rujukan hukumnya yang utama, sehingga dibutuhkan produk hukum untuk mengatur keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan dan kehidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, peraturan perundang-undangan memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan negara dan mencapai tujuan negara. Namun, kualitas dan jumlah regulasi yang ada di Indonesia saat ini menjadi sebuah persoalan utama. Regulasi yang timpang tindih dan semerawut menjadi faktor penyebab terhambatnya pelaksanaan program-program pemerintah saat ini. Pun permasalahan regulasi yang ada di Indonesia saat ini menjadi faktor penghambat masuknya investasi asing ke Indonesia. Oleh sebab itu, demi mencapai adanya jaminan kepastian hukum dan kedayaan regulasi, dibutuhkan sebuah terobosan hukum, yaitu Omnibus Law, di mana Omnibus Law merupakan konsep atau metode pembuatan peraturan di mana satu undang-undang mengatur atau mengandung berbagai materi yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, keberpihakan kami pada mosi kita kali ini didasari oleh 2 argumentasi utama. Yang pertama, penggunaan konsep rancangan Undang-Undang Omnibus Law akan mampu menjawab persoalan tumpang tindih regulasi yang ada di Indonesia saat ini, serta adanya jaminan kepastian hukum. Serta yang kedua adalah penggunaan konsep rancangan Undang-Undang Omnibus Law akan mampu mengatasi konflik peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini secara vertikal dan horizontal, secara cepat, efektif, dan efisien. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Izinkan kami melanjutkan bangunan argumentasi kami dari perspektif yuridis. Ketika memaknai pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ketika melihat pada perspektif ilmu hukum, maka Indonesia cenderung pada sistem hukum civil law. Kami ketika menggunakan diksi cenderung, oleh sebab itu tidak ada sifat kemutlakan dalam proses penerapannya. Oleh sebab itu, konsep-konsep ketatanegaraan pada negara yang menganut common law bolehlah diterapkan pada negara yang menganut sistem civil law. Pun mengingat Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa kita mengalami pasal 7-nya ada jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Mengingat bahwa Omnibus Law ini dalam penerapannya di negara-negara yang sudah menerapkannya menyebutnya dalam nama Omnibus Bill atau Act. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia disebut undang-undang. Maka ketika melihat pasal 7 Undang-Undang 12 tahun 2011, maka Omnibus Law ini masuk kepada jenis undang-undang dan hierarki yang ketiga. Pun ketika merujuk pada teori yang disampaikan Hans Kelsen, yaitu Stufenbach Theory, dan diamini oleh muridnya yaitu Hans Laniaski, maka Omnibus Law ini masuk ke dalam kelompok yang ketiga, yaitu formal gazette atau undang-undang formal. Menurut Dr. Ahmad Reddy SHMH, salah satu penyusun rancangan undang-undang cipta kerja yang menggunakan konsep Omnibus Law, bahwa ada 4 otokritik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 2 diantaranya ialah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Mengingat bahwa di negara kita banyak instansi yang dititip memiliki kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan, sebutkan saja peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun peraturan menteri. Kesemuanya itu lembaga negara berwenang untuk melahirkan suatu produk peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan serta menimbulkan disharmonisasi peraturan perundang-undangan serta tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Dampak berikutnya yang diberikan ketika suatu peraturan perundang-undangan disharmonis atau tumpang tindih ialah pada tahap pengimplementasian. Mari kita bayangkan ketika tahap pengimplementasian undang-undang mana atau peraturan perundang-undangan mana yang diterapkan ketika suatu peraturan perundang-undangan itu tumpang tindih. Oleh sebab itu, ketika konsep Omnibus Law ini diterapkan,
Maka, otokritik yang disampaikan Dr. Ahmad Reddy, SHMH, salah satu penyusun Undang-Undang Cipta Kerja, dapat terjawab. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Izinkanlah saya untuk kembali mengkokohkan bangunan argumentasi dari perspektif sosiologis. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia memiliki regulasi maupun peraturan perundang-undangan yang sangat banyak. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan melansir bahwa pada periode Bapak Joko Widodo saja telah dikeluarkan sebanyak 10.180 regulasi, mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan menteri. Di antara banyaknya regulasi tersebut Dewan Juri yang terhormat, terdapat regulasi-regulasi yang justru tumpang tindih satu sama lain dan tidak konsisten. Jika kita melakukan perubahan secara parsial, maka tentulah hal tersebut tidak akan efektif dan juga efisien Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu kita memerlukan suatu metode yang disebut dengan Omnibus Law, yang mana Omnibus Law akan menyederhanakan berbagai peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih tersebut menjadi suatu undang-undang yang komprehensif. Dewan Juri yang terhormat, jika kita melihat sejenak kepada salah satu bentuk Omnibus Law yang tengah diterapkan oleh pemerintah, yaitu rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, yang akan menyederhanakan 79 undang-undang dan 1.244 pasal. Bukankah hal ini merupakan suatu kemajuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Dewan Juri yang terhormat, yang mana kita tidak hanya menghemat waktu, namun kita juga menghemat tenaga dan juga anggaran. Selain itu Dewan Juri yang terhormat, peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih satu sama lain tersebut telah menyebabkan banyak permasalahan. Contohnya saja jika kita menilik dari segi investasi, yang mana birokrasi yang terlalu panjang hingga prosedur yang terlalu bertele-tele lah yang menyebabkan para investor enggan untuk datang ke Indonesia Dewan Juri yang terhormat. Contohnya saja pada proses pra-pendaftaran untuk memulai suatu usaha, yang mana hal tersebut diatur dalam 9 undang-undang, 2 peraturan pemerintah, 4 peraturan presiden, hingga 20 peraturan menteri. Artinya, bahkan di tahap baru memulai saja, para investor sudah harus kehilangan banyak waktu, banyak tenaga, hingga banyak anggaran Dewan Juri yang terhormat. Disinilah lagi-lagi Omnibus Law akan berperan, yang mana Omnibus Law akan menggelar kartu merah bagi para investor untuk datang ke Indonesia. Selain itu Dewan Juri yang terhormat, sejatinya metode Omnibus Law bukanlah suatu hal yang baru. Jika kita merujuk pada negara-negara lain, telah banyak negara yang menggunakan metode ini. Sebut saja Amerika Serikat, Australia, Inggris, bahkan hingga negara berbentuk sivil seperti Indonesia pun, seperti Jerman dan Vietnam, telah menggunakan konsep dan metode Omnibus Law. Bahkan jika kita menilik pada negara kita sendiri Dewan Juri yang terhormat, kita telah beberapa kali menggunakan metode daripada Omnibus Law ini. Sebut saja pada peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk peningkatan perpajakan, yang mana peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut mengubah dan menghapus beberapa pasal dalam 4 undang-undang sekaligus. Lalu juga ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yang mana juga mengubah dan menghapus beberapa pasal sekaligus yang tercantum dalam Undang-Undang tentang perusahaan daerah, Undang-Undang tentang PDRB, hingga Undang-Undang tentang MP3. Maka atas dasar argumentasi tersebutlah Dewan Juri yang terhormat, kami mengajak Dewan Juri yang terhormat untuk duduk seperahu bersama dengan kami mendukung mosi kita pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi.